Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Kepada dewan juri yang saya hormati, kepada peserta lomba yang berbahagia, serta hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Marilah kita bersama-sama mengucap syukur kepada Allah yang telah menciptakan segalanya dengan indah. Nikmatnya yang luar biasa. Buktinya kita masih bisa bernafas, kita masih bisa tersenyum lebar, dan kita bisa melaksanakan acara MTQ Virtual Milenial Piala Paman Birin dan Rektor Uniska tingkat SMA MA sederajat se-Indonesia. Salawat ma'assalam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya yaumil kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit pidato yang menyinggung tentang kiat-kiat mewujudkan generasi milenial yang unggul, inovatif, berjiwa Qur'ani. Maraknya arus informasi pada saat ini menjadi tren pemuda masa kini. Sikap Islami kian menipis, terkikis oleh budaya sosial media yang mengajarkan tentang romantis-romantis. Kemajuan-kemajuan saat ini memang perlu kita acungi 4 jempol, sekalipun dengan jempol kaki. Padahal generasi muda adalah generasi penerus bangsa, generasi dambaan umat, yaitu generasi yang berdaya cerdas dan generasi yang peduli terhadap permasalahan bangsanya sendiri. Dapat didefinisikan sebagai individu yang soleh, berakhlakul karimah, serta mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Kalau dulu kita main petak umpet, kalau sekarang anak kecil mainnya gadget. Kalau dulu pemudanya cerdas-cerdas, kalau sekarang pemudanya suka ngegas. Padahal secara rinci, gambaran generasi muda yang berdaya cerdas dan generasi muda yang peduli umat dalam pandangan Islam antara lain. Yang pertama, generasi muda yang berkepribadian Islam, yakni generasi muda yang memiliki keimanan yang kuat terhadap akidah Islam. Generasi tersebut menjadikan akidah Islam sebagai gaya hidupnya, sehingga segala aktivitasnya didasarkan pada akidah Islam, dan akidah Islam didasarkan pada Al-Quran. Yang kedua, generasi muda yang berjiwa pemimpin, yakni generasi muda yang siap bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan terhadap apa yang sedang dipimpinnya. Mereka mengetahui betul bahwa hidupnya penuh syarat dengan amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kita sebagai pemuda hendaknya menanamkan dalam hati agar senantiasa membaca Al-Quran. Nabi Muhammad bersabda yang artinya, orang yang dari tenggorokannya tidak pernah keluar ayat Al-Quran sepotong pun, maka orang tersebut bagaikan rumah yang kosong tanpa penerangan. Sekarang, apakah kita sudah menjadi generasi muda yang berjiwa Qur'ani? Generasi muda yang berjiwa Qur'ani adalah generasi muda yang berpegang teguh terhadap Al-Quran. Tidak hanya bisa baca Al-Quran, tapi juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Namun sayangnya, kerusakan akhlak pada pemuda kian merajalela. Halal dan haram hantam saja, seolah itu biasa dan tidak tercela. Kekerasan ada di mana-mana, pergaulan bebas pun meresahkan orang tua. Para pemuda kian pintar memaki-maki dan suka hidup berhappy-happy. Apa kalian tahu semboyan pemuda masa kini? Yang penting aku hidup sekali dan harus aku nikmati. Masya Allah. Pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebagai pemuda, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah sing-singkan lengan baju, rapatkan barisan, dan kuatkan iman. Kita gerakan amar ma'ruf nahi mungkar yang sejalan dengan firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan,
menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Oleh karenanya, sebagai pemuda, kita harus mampu menjadi pelopor, bukan pengekor. Pemuda sekarang harus berjiwa Al-Quran, bukan berjiwa anak jalanan. Sebagai pemuda, semoga kita semua mampu mengagungkan nama di masyarakat, agama, bangsa, dan juga negara. Tak hanya bisa baca Al-Quran, namun bisa menjadikannya pedoman dalam berkelakuan. Kurang lebihnya itu yang dapat saya sampaikan. Saya tak merdu melantunkan ayat, saya tak pandai merangkai kata menjadi kalimat, saya tak mahir berceramah seperti ustadz. Namun semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.